Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah pilih pada Isya kali ini kita bisa berkumpul untuk menyirami hati kita, menyirami kalbu kita dengan tuntunan agama yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ruginya kita ini belajar agama. Yang ada kita ini pasti beruntung selagi kita berada di atas kebenaran. Sebagaimana dalam potongan surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf masuk penjara, kemudian diikuti oleh 2 orang laki-laki. Gak kenal kalau itu Nabi Yusuf, gak kenal. Orang sama-sama masuk penjara. Kemudian orang yang pertama tiba-tiba cerita bahwa dirinya semalam bermimpi aksirul khamra, yaitu aku memeras anggur. Ini mimpinya. Orang yang kedua juga cerita kepada Nabi Yusuf bahwa ahmilu ala ra'sil khubza, aku membawa di atas kepalaku roti. Kemudian roti itu diampiri toir atau burung, kemudian dipatuk-patuk. Lah 2 orang ini cerita kepada Nabi Yusuf, minta ditakwilkan mimpinya. Kemudian mereka bersepakat bilang, inna la naraka minal muhsinin. Kita ini melihatmu, memandangmu, menilaimu orang yang baik, orang yang soleh. Jadi selagi kita di atas kebenaran, di atas kebaikan, jadi orang benar itu keuntungannya. Terkadang tidak disenangi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak faham agama. Terkadang di sini sih wong sing sregep neng masjid dipandang koyo-koyo mesti duwe kapling surga. Sing sregep ngaji dilok-lokne sok suci, sok alim. Biarlah. Kenapa? Selagi kita dipandang orang itu dengan kebaikan, di atas kebenaran, nanti suatu saat orang-orang yang tidak punya kesolehan itu pasti butuh kita, Pak. Sebagaimana 2 orang tadi yang tidak tahu kalau itu Nabi Yusuf, hanya mengetahui bahwa di depannya ada orang yang baik, orang yang soleh. Ketika butuh mereka datang. Terkadang ada masyarakat yang gak pernah mampu masjid, gak pernah ibadah, tapi ketika di rumahnya ada kesipahan, ada yang meninggal dunia, ujuk-ujuk datang ke kita, setidaknya minta tolong ngurusi jenazah. Akhirnya dibutuhkan juga. Yang sebelumnya mungkin melihat, memandang dengan mata sebelah, ya, kayak sinis, gak seneng gitu. Deleng wong apik ibadah itu anak gak seneng. Tapi sabar aja. Nanti pasti Allah
berikan jalan orang yang tadi nggak suka itu, suatu hari akan butuh kita. Kenapa? Selagi kita dicap, dinilai orang ini lebih baik dari saya, orang ini lebih benar dari saya. Kenapa? Karena lebih taat kepada Allah dengan taklim, ngaji, ibadah, sholat berjamaah dan lain seterusnya. Dan nggak apa-apa kita nggak mengikuti mayoritas manusia. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Nek awakmu kabeh kuwi melok-melok wong sing umume menungso, kebanyakan dari manusia itu pasti mengarahkan kepada di jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan kesesatan. Makanya antara penghuni surga sama penghuni neraka banyakkan mana? Penghuni neraka. Nah ini sebagai motivasi kita, Pak. Ya, saya juga sami supaya tetap semangat di dalam beramal, beribadah, ya, karena kita berjalan di jalan kebenaran. Kebenaran ini yang kami maksud yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini Selasa malam Rebu, artinya besok Rebu malam Kamis, besoknya lagi Kamis malam Jumat. Hari ini saya ingin mengupaslah setidaknya amalan yang tidak pernah lepas dari kaum muslimin dan dikatakan sebagai Idul Usbu'i, hari raya pekanan, yaitu Jumat. Ya, karena kita pasti melewati dinten Jumat nih. Hari yang ada sisi kemuliaan memang. Sebagaimana dalam salah satu riwayat, hari Jumat yaitu hari yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Allah juga menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia. Kemudian di hari Jumat Nabi Adam bertobat dan Allah ampuni Nabi Adam. Dan terakhir wa taqumus saah yaumal jumu'ah, dan Allah akan tegakkan hari kiamat itu juga pada hari Jumat. Ini salah satu keistimewaannya. Maka Rasulullah SAW memberikan berbagai macam amalan untuk mengisi 24 jam, Pak. Kenapa kok 24 jam? Karena di dalam konsep kalender Komariah atau kalender Hijriah itu hari bermula selepas terbenamnya matahari. Jenenge malam Jumat itu udah masuk hari Jumat. Ya, jadi Kamis surup kemudian terbenam matahari itu udah mulai masuk hari Jumat. Jadi semua amal-amal ibadah yang dianjurkan di hari Jumat itu bisa dilakukan. Seperti hanya membaca Quran, surat Al-Kahfi misalnya, memperbanyak sholawat. Itu bisa dilakukan di malam Jumat itu. Tapi kalau belum sempat, setidaknya kata Rasul, iltamisuha fi awakhiriha, carilah di akhir-akhir penutupan hari Jumat. Ya, penutupan hari Jumat itu berarti kapan? Mulai ba'da asar sampai sebelum maghrib. Maka diminta kita setidaknya memperbanyak sholawat, bersolawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Itu diperbanyak. Sekarang kalau kita diminta akhir-akhir saja loh, berarti kan asarnya hari ini kurang lebih jam 3:04. Selesai anggaplah 3:30, Pak. 3:30, 4:30, 5:30, 6. Jam 6 sudah azan, 2,5 jam. Padahal sehari semalam itu berapa jam? 24 jam. Kalau kita tidak bisa atau belum mampu, Pak, dari 24 jam itu untuk memuliakan hari Jumat, itu setidaknya diminta 2,5 jam, Pak. Di sore hari
Jumat itu kita sing-singkan waktu, sengaja untuk meluangkan waktu. Ya, dari 24 jam itu cuma diminta 2 jam separuh. Tapi kalau ternyata kita ya nggak mau, saya nggak bisa lagi ngasih contoh piye meneh. Malam Jumat nggak bisa, Jumat pagi nggak bisa, Jumat siang paling cuma budal jemahan itu tok. Ya, kemudian Jumat sore juga nggak bisa. Terus kapan bisanya? Ya, maka Rasul sudah ngasih jembatan itu. Kalau memang tidak ada kemampuan, mungkin karena kesibukan, iltamisuha, carilah kemuliaan itu fi awakhiriha, di akhir-akhirnya. Ya, dari ba'dal asri sampai menjelang maghrib itu. Ya, kenapa? Karena biasanya penutupan itu yang paling dicari, Pak. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu baik buruknya itu biasanya di akhirnya, pamungkasnya. Makanya hidup kita akhirnya cuma ada 2, Pak. Penutupannya ada 2. Kalau enggak husnul khotimah, su'ul khotimah. Mati dalam kondisi baik atau mati dalam kondisi buruk. Udah itu tok pilihannya, enggak ada yang lain. Lah, hari Jumat juga diminta semacam ini, kita memuliakannya. Cuma ada juga riwayat yang mewanti-wanti wala tahussuha. Hari Jumat memang hari mulia, tapi ojo mbok khusus nih, ojo mbok istimewa nih. Dengan apa? Bisiyami fin nahar wa qiyami bil lail. Mengkhususkan puasa di hari Jumat atau mengkhususkan sholat malam tahajud di malam Jumat. Ini enggak pas juga. Ketika hari Kamis kita tahu besok hari Jumat, sesuk aku meh poso. Ini mengkhususkan puasa di hari Jumat, ini enggak benar, Pak. Karena ada larangannya mengkhususkan puasa hanya di hari Jumat, atau mengkhususkan tahajud qiyamul lail hanya di malam Jumat. Sama saja ini. Kecuali kalau memang ngepasi hari-hari yang lain. Contohnya pas tanggal 9 Dzulhijjah alias pas Arafah ketemu dinten Jumat. Berarti hari Jumat itu bertepatan dengan puasa Arafah. Lah itu enggak apa-apa, Pak. Nah, itu beda ceritanya. Ini ngepasi. Jumat ngepasi tanggal 10 Muharram umpamanya. Yang kita disunahkan untuk puasa Asyura, ya. Maka itu enggak apa-apa puasa di hari Jumat karena memang bertepatan dengan hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa sunnah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Dan yang paling penting di hari Jumat itu memang ibadah Jumatan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, di dalam surat khusus namanya surat Al-Jumu'ah. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika telah dikumandangkan azan Jumat. Azan Jumat itu kapan? Ketika khotib naik mimbar, kemudian sudah membuka dengan assalamualaikum, kemudian khotibnya duduk. Maka muadzinnya mulai mengumandangkan azan. Ini yang disebut dengan azan Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ada perintah penekanan. Gendang caket. Gendang cepet budal. Untuk mengingat Allah. Maksudnya apa? Budal jemahan. Wa dzarul bai', dan
jauhkanlah dirimu dari perniagaan, jual beli. Ini contohnya ya Pak. Jual beli ini perwakilan. Maksudnya apa? Tinggalkan segala urusan duniawi kalian. Yang bekerja berhenti dulu pekerjaannya. Diminta kita untuk berangkat Jumatan, menghadiri ritual Jumat. Kecuali memang orang-orang yang profesinya tidak bisa meninggalkan, seperti hanya security, memang dinasnya itu, ya, atau mungkin dokter yang sedang praktek operasi atau pembedahan. Ini ada pengkhususan, ya. Tapi selain daripada itu, ada udzur-udzur tertentu, maka kita diminta untuk meninggalkan semua urusan dunia itu, Pak. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan khutbah. Apalagi contoh khususnya jual beli. Maka 3 madhab besar, ya, 3 madhab besar dari madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu jual beli di saat adzan Jumat dikumandangkan, maka akad jual belinya sudah tidak sah. Ya, kalau akadnya tidak sah, kira-kira jual belinya barokah atau tidak itu? Kan nggak mungkin barokah. Ya, karena nggak sah jual belinya. Lah kok malah terkadang ada sebagian kaum muslimin bakulannya apik Pak, apik. Bakulan songkok, bakulan serban, bakulan minyak wangi. Ya, di lingkungan masjid yang digunakan untuk Jumatan, pas khutbah. Ini harus kita luruskan. Sing adol yo gak bener, sing tuku yo gak bener itu Pak. Ya, wong khotib lagi sedang ceramah, lagi malah bakulan sajadah, bakulan parfum, sing tuku yo padha wae. Ya, beli peci untuk sholat Jumat. Ini nggak bisa diteruskan, harus diberhentikan. Ini yang offline. Kenapa? Karena jual beli hari ini juga bisa online. Khotib di atas mimbar khutbah ceramah, jamaah lebih mementingkan dolanan HP daripada mendengarkan khotib. Khotib ceramah buka HP Lazada, buka Shopee, buka Bukalapak, ya, kemudian ambil barang masukkan keranjang, ambil barang masukkan keranjang, kemudian enter ada jual beli, maka jual belinya ini merupakan jual beli di saat Jumatan. Nggak bisa dibetulkan ini, ya. Ini mempermainkan dan menodai kekhusyuan Jumatan itu sendiri, Pak. Karena Jumat ini penekannya tadi fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', bersegera mengingat Allah, jauhi yang namanya jual beli. Lagi budal nang masjid malah dolanan online shop. Nah, ini kan berarti jelas, ya, menyelisih dari Quran surat Al-Jum'ah tadi. Ya, meskipun hari ini banyak, ya, kalau ngepasi saya khutbah Pak, yang saya kula tegur, sing dolanan-dolanan HP itu saya tegur. Ya, memang harus diluruskan. Ya. Nah, oleh karena itu Jumatan itu memang hukumnya fardhu ain, wajib. Bagi siapa? Bagi siapa saja kejaba 4 orang atau 4 jenis orang ini. Kalau nggak mau dapat kewajiban Jumatan, ya masuk di salah satu 4 ini. Yang pertama adalah abdun mamlukun, hamba sahaya, budak. Ya, itu nggak wajib Jumatan. Tapi kan hari ini nggak ada perbudakan. Di zaman Rasul ada, di zaman sahabat masih ada. Tapi hari ini sudah nggak ada perbudakan. Ini yang pertama, nggak wajib Jumatan.
Jumatan. Awimro'atun, yang kedua yaitu wanita, perempuan, itu nggak wajib Jumatan. Ya, jadi kalau pengen nggak Jumatan, yo kita kan laki-laki, nggak mungkin berubah jadi perempuan. Maka laki-laki itu masuk kategori wajib Jumatan. Bahkan kalau 3 kali berturut-turut tidak menghadiri Jumatan, kata Rasul, Allah sisipkan qaswatan fi qalbi. Allah berikan hati yang membatu, hati yang keras. Terus itu kedepannya udah angel kandanane. Kalau 3 berurutan Jumat itu nggak datang. Karena malas, bukan karena udzur. Beda urusannya kalau sakit. Ya beda kalau kemarin sempat ketika masih pandemi dur-dur, ya memang dihimbau untuk tidak menjalankan kumpul-kumpul di antaranya Jumatan di masjid, ya supaya kemudian ibadah di rumah. Lah ini berbeda urusannya. Makanya bagi perempuan saya juga pesan, karena perempuan itu tidak wajib Jumatan, ya tidak wajib Jumatan, maka kembali kepada hukum asal, as-sholatu ala waktiha. Sebaik-baik sholat itu tepat pada waktunya. Karena perempuan tidak wajib Jumatan, maka kewajiban mereka tetap menjalankan sholat zuhur. Dan sholat zuhur itu 2 rakaat atau 4 rakaat, Pak? 4 rakaat. Ya, bukan 2 rakaat kan? 4 rakaat. Maka ketika perempuan tidak wajib Jumatan, bukan berarti mereka sholat sebagaimana laki-laki sholat di masjid. Jumatan 2 rakaat, mereka di rumah 2 rakaat. Ya, ini gak benar. Ya. Karena mereka tidak terkena kewajiban Jumatan, maka mereka sholat di rumah, sholat sebagaimana sholat zuhur normal. Berapa? 4 rakaat. Dan waktunya sesuai dengan waktu sholat zuhur. Berarti ketika muadzin adzan Jumat, sudah masuk waktu zuhur apa belum itu? Sudah. Silahkan ibu-ibu muslimat untuk menegakkan sholat zuhur di rumah. Tidak harus menunggu suaminya pulang lagi sholat zuhur. Ya, ini nggak ada fikihnya perempuan enten-entenan ya dari suaminya itu pulang Jumatan baru kemudian sholat zuhur. Silahkan adzan masjid, adzan Jumat, ibu-ibu sholat 4 rakaat di rumahnya sholat zuhur. Beda ceritanya kalau masjid itu memang membuka jamaah perempuan. Artinya ada tempat khusus bagi perempuan untuk ikut sholat Jumat. Berarti di situ juga perempuan harus datang untuk mendengarkan khutbah. Sama nantinya imaman dengan imam Jumatan. Lah itu baru sholatnya seperti hanya kaum laki-laki 2 rakaat dengan niat sholat Jumat. Nah ini orang yang gugur Jumatan yang nomor 2. Yang ketiga adalah aumaridun, orang yang sakit. Ya, orang yang sakit itu nggak perlu Jumatan, namanya sakit. Ya, jelas dimaklumi semuanya. Yang keempat, sobiyun atau anak-anak yang belum umur balik. Itu juga belum wajib Jumatan. Kenapa? Karena belum mukallaf, yaitu belum ada tanggungan untuk beribadah. Nah, kemudian turunannya anak yang belum balik atau anak masih kecil itu, yaitu junun, yaitu orang yang hilang warasnya. Ngapunten basa kasare wong gendeng. Ya, kuwi emang gak wajib Jumatan. Jadi kalau kita nggak mau budal Jumahan, yo gendeng gitu kan. Karena itu nggak wajib Jumatan. Ya, jadi 4 ini yang kemudian dipritili menjadi orang-orang yang tidak wajib Jumatan. Karena nomor 1 sudah nggak ada di hari-hari ini, maka para ulama kemudian menggantikan nomor 1 dengan musafir. Siapa itu musafir? Orang yang bepergian dalam jarak tertentu.
Nah, itu boleh untuk tidak Jumatan. Jadi kalau ada safar dadak Mas, dino Jumat isuk enek kebutuhan kudu budal saka Solo menyang Jakarta. Wah itu gak usah pusing-pusing, engko jemahane neng ndi? Ya metu tol mampir neng tol ndi saya nek jemahan, gak usah dipikir, Pak. Kenapa? Karena Solo Jakarta itu merupakan tempo untuk kita safar. Maka gugur Jumatan bagi musafir. Jadi yang penting ketemu waktu zuhur, ya, ada SPBU atau ada rest area namanya di jalan tol, itu silahkan kita boleh untuk sholat zuhur atau mengkosor sholat zuhur pun diperbolehkan. Ya, yang awalnya 4 rakaat kemudian digugurkan 2, tinggal 2 rakaat. Ini namanya mengkosor sholat di tengah perjalanan. Ini tidak apa-apa. Bahkan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu pada waktu haji, beliau haji itu sekali seumur hidup setelah masuk Islam, artinya setelah mendakwahkan Islam, ya lebih tepatnya. Itu beliau berangkat dari Madinah ke Mekah 450 km. Ini jelas tempo safar. Dan di belakang beliau ada 100.000 kaum muslimin. Ya, 100.000 kaum muslimin. Dan haji Rasul itu dikenal dengan haji akbar. Haji wada, haji akbar. Apa maksudnya haji akbar? Karena diselenggarakan tepat di hari Jumat. Berarti mestine nek wayahe Jumahan apa enggak, Pak? Ada, Pak. Tapi ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan puluhan bahkan di angka 100.000 kaum muslimin di Mekah hari itu tidak menunaikan sholat Jumat, tapi beliau sholat duhur itu pun dikosor. Ayo, ini contoh langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau dalam kondisi musafir. Ini bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 4 orang yang tidak diwajibkan untuk Jumatan. Artinya selain daripada itu semuanya wajib. Laki-laki, balik, sehat, mukim, ya, dalam kondisi waras, kemudian tidak safar, maka wajib untuk mendatangi masjid. Maka kemudian kita masuk berikutnya. Adab di dalam Jumat itu kan setidaknya mulai dari persiapan, kemudian di dalam masjidnya itu. Persiapannya apa? Ya persiapannya jelas, Pak. Kita mandi, memakai baju yang rapi, baju yang bersih, pakai wewangian, Pak. Makanya ada hadis man ghassala, siapa yang membasahi rambutnya. Artinya apa? Keramas. Ya. Mandi sebagaimana mandi besar, mandi janabah. Ya. Itu termasuk adab Jumatannya. Mandi pakai wewangian, kemudian masyia, berjalan ke tempat sholat Jumat. Berjalan itu berjalan kaki yang lebih utama. Bukan kemudian pakai motor, pakai kendaraan, gak oleh, boleh-boleh saja. Cuma ada keutamaan berjalan kaki. Berarti maksudnya apa itu? Mendatangi masjid Jumatan yang terdekat. Karena cukup dengan jalan kaki. Gak perlu kita mengkhususkan Jumatan kudu neng masjid kene, kudu neng masjid kono. Ya. Kalau masjidnya paling dekat dengan rumahnya ada, ya, khotibnya juga jelas, ya, dan lain seterusnya, nggak ada halangan, maka lebih baik di tempat yang terdekat dari rumah kita atau mungkin tempat kerja kita. Jalan kaki cukup. Ya, bukur itu apa? Sesegera mungkin.
Lah ini yang sampai hari ini tidak bisa dipraktekkan di Indonesia. Karena kita Jumat termasuk hari aktif. Beda di beberapa negeri kaum muslimin seperti di Timur Tengah, itu Jumat adalah hari libur nasional. Ya, jadi bisa mempraktekkan. Bayangkan sekarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang datang pertama atau kelompok pertama. Jadi hari Jumat itu pintu masjid sudah dipenuhi oleh malaikat yang mencatat siapa yang datang pertama di awal waktu. Faka'annama qarraba badna. Maka orang yang datang pertama atau kelompok pertama itu seakan-akan nilainya itu dia berkorban dengan seekor unta. Yang datang kedua atau kelompok yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan. Maka nilainya itu seakan-akan dia berkorban seekor sapi yang gemuk. Kloter yang ketiga senilai kurban domba atau kambing. Regu yang keempat itu yang kurbannya senilai kurban ayam. Dan regu yang terakhir yang kelima mereka bernilai kurbannya baidotan telur ayam. Ya, meskipun kur telur tapi masih tercatat di buku catatannya malaikat. Kenapa? Karena ketika khotib naik mimbar, malaikat mulai tutup buku, tutup catatan, mulai mendengarkan khutbahnya khotib. Artinya orang yang datang selepas itu Jumatannya sah. Ya, Jumatannya sah, wong ikut Jumatan, tapi mereka terlalaikan dan tidak mendapatkan kemuliaan catatan di buku malaikat ini, Pak. Iman-iman sekali. Nah sekarang orang pertama sampai orang kelima itu gimana? Ini paling mudah memahaminya versi pendapatnya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Tinggal dibagi 5. Setiap regu dikasih kurang lebih 1 jam temponya. Maksudnya gimana? Lo jemahan hari ini jam berapa? Anggaplah rata-rata di jam 12. Itu khotib naik mimbar. Berarti itu masuk kloter yang terakhir, yang kelima. Tinggal dikurangi ya ke belakang jam 12, jam 11, jam 10, jam 9, jam 8. Jadi orang yang datang ke masjid jam 8 pagi itulah yang tercatat dapat ibadah senilai kurban unta. Ayo jam 8 budal ning masjid Jumahan nih. Apa ada di Indonesia? Kecuali piantun sing wis ya Allah sepuh. Mungkin wis 70, 80 ya. Itu bisa, Pak. Tapi kalau kayak kita-kita ini masih ada jam ngantor, jam nyambut gawe enggak bisa, Pak. Ya, padahal seumur hidup kita belum tentu iso kurban unta, Pak. Ya unta renek ning Indonesia masalahnya. Tapi kita dibukakan sebetulnya pahala semisal dengan itu. Ya. Tapi ya gimana lagi? Mau kurban sapi tekone jam pinten? Jam 09. Ya, budal jam 09 ya untuk kurban sapi. Kalau pengen kurban mindo jam 10 datang. Yang datangnya jam 11 itu masih lumayan kurban ayam. Tapi yang datangnya mendekati khotib naik mimbar atau saat sewaktu dengan khotib naik mimbar itu masih kena catatan gitu. Meskipun telur. Lah sekarang kalau datang Jumahan, khotibnya sudah doa khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat. Itu apa terus kuwi, Pak? Ya. Itu hanya menggugurkan sebuah kewajiban. Ya, dia memang sudah selesai Jumahan ini betul. Ya, sah Jumatannya, tapi hilang roh. Nilai ibadahnya itu hilang, enggak ada sama sekali. Ya, padahal dia mampu untuk datang di awal waktu. Kadang Jumahan itu disambi ya
nggak masuk ke dalam masjid di serambinya, emang di jagongan, Pak. Ya, emang di jagongan. Makanya saya berkali-kali sampaikan, kalau saya khutbah itu ada bocah pelayon neng jobo di serambi, nggak mungkin saya tegur, Pak. Kenapa? Karena namanya bocah, jenenge bocah dolanan, ketemu konco pelayon, mesti, Pak. Itu jiwanya, fitrahnya. Saya tegur, 2 menit anteng bar ku yo bedigasan lagi. Wong jenenge bocah. Ini fitrahnya memang. Mereka dunia bermain. Lah masalahnya anak bocah 30 tahun, 40 tahun itu. Ya, ketika khutbah jagongan, lah itu yang saya tegur. Karena sudah di luar fitrah. Ini yang sudah enggak genah. Kenapa? Karena fitrahnya harusnya orang itu kalau sudah dunung paling banter berapa menit? 10 menit, ada yang 15 menit ceramahnya. Ya, hanya disambi dengan jagongan. Minim main HP. Ya, minim main HP. Bayangkan sekarang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, faman la'ibal hasa faqad lagha. Nah ini, siapa yang bermain kerikil, karena Masjid Nabawi dulu dereng tekel, belum ada ubin, masih pasir, ya, masih ada kerikil kecil-kecilnya itu. Maka ketika khotib berkhutbah, kemudian mainan kerikil itu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia telah melakukan hal yang sia-sia. Kidulangan kerikil, apalagi jagongan ngobrol. Ada riwayat yang lain, ya, ada riwayat yang lain. Idza takallama ahadukum, jika di antara kalian ada yang berbicara, kemudian ini wong ini niate apik iki, negur, Pak, negur. Ya, ada orang kemudian negur, anset, menengo, jemah iki lho, rungokno khotibe. Orang yang negur ini sudah dicap orang yang sedang melakukan perkara yang sia-sia. Faqad laghauta, kamu telah melakukan tindakan yang tidak ada gunanya. Negur kan apik padahal di luar khutbah, namanya negur biar enggak rame, ini bagus, tapi di saat khutbah dia pun terancam melakukan hal sia-sia. Artinya apa? Fokus, Pak. Lah ini kami dari masjid ke masjid, ya, dari kajian ke kajian, meluruskan supaya panitia takmir, mohon maaf sekali, jangan ada program kotak amal kenceleng laku saat khutbah. Ya, tuh kotak amal gelidik itu, Pak. Ya, kenapa? Lu kerikil saja sama Rasul dilarang bermain, jadi geledekan kotak amal. Ya. Lihat terus gimana? Waktunya kapan kita mengambil harta mulia kaum muslimin itu supaya mereka mau meninfakkan atau mensedekahkan? Cari waktu yang lain, yang penting jangan saat khutbah Jumat. Seperti ini pas kajian nggak apa-apa, Pak. Ada kelenteng muter malah rapopo. Atau emang di depan pintu sebelum orang masuk masjid ada kotak amal, silakan. Yang penting ojo digelidiknya di tengah-tengah khutbah Jumat, karena itu menggugurkan ibadah kemuliaan ruh Jumatan itu sendiri. Eman-eman. Nah, terkadang itu kasus di lapangan itu ada yang kalau sebagian dari kita ini udah ngaji wis mudeng. Oh gak oleh pokoknya fokus ngrungokne khutbah. Jebule kena masjid sing digelidik kotak amal ning ngarepe, Pak. Tok. Bingung arek deh. Iki lek tak geser wong krikil wae ora oleh. Apa meneh iki kotak gedene sakmene. Akhirnya meneng wae, Pak. Acuh tak acuh kalau bahasa kita. Akhirnya sing salanjute mulai rada gregetan ki piye to iki. Mandek nang ngarepe tok. Akhirnya yo nepuk dengkule koncone itu tadi, Pak. Mas glidekno, Mas glidekno. Akhirnya ngomong juga sampingnya. Sing salah sapa, Pak? Jadi padha nyalahne kan.
Maka saya luruskan ke siapa? Takmir, panitia. Ya, kotak amal disimpan itu kalau siang hari Jumat. Ya, kalau bisa taruh depan nggak apa-apa. Ya, karena ini remeh tapi bisa menggugurkan kemuliaan Jumatan itu sendiri. Ya, karena khutbah itu bagian dari ruh Jumat itu sendiri. Nah ini ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya ya, di antara sesuatu yang menyibukkan kita dan itu merupakan godaan setan itu ada di tengah-tengah khutbah. Ya, meskipun itu ibadah mulia. Tapi kalau itu bertepatan dengan khutbah itu jadi suatu kemungkaran. Contohnya khotib nggih ngapunten, biasanya yang ketemu masjid khotibnya sudah veteran, ya kan? Pun suarane pun sepuh, suarane pun Senin Kemis, mikrofonnya bosok. Ya. Wah, kuwi ujian bagi jamaah memang. Wah, iki dirungokne ra bener, ora jelas. Ya kan? Piye iki? Wis akhirnya niatnya dia berubah, Pak. Tinimbang aku ngrungokne ya aku ora ngerti maksudnya apa, kur gemrubuk tok. Makanya kemudian aku tak dzikir wae. Dzikir saya nama mboten? Dzikir saya, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu, Pak. Ini kalau dilakukan di luar waktu itu ini ibadah. Tapi masalahnya bertepatan dengan kewajiban mendengarkan khutbah. Maka ini suatu godaan setan ini. Meskipun itu perbuatan mulia, membaca Quran juga. Wah, khotibnya kok sawi tenan ini. Wis males, akhirnya buka Quran. Ya, maca iri-iri atau membaca di dalam hati. Baca Quran itu mulia, Pak. Tapi kalau itu bertepatan di tengah khotib khutbah, itu bukan mulia lagi, itu kemungkaran bahkan. Itu godaan setan. Ya, karena kewajiban kita ketika menjadi jamaah Jumat itu cuma satu, mendengarkan khotib. Enggak ada yang lain. Ya, sampai selesai sudah. Baru itu nanti mau dzikir monggo, mau ngaji silahkan. Ya. Nah, ini disebut dengan ibadah mafdhulah atau mufaddalah. Jadi ibadah-ibadah utama, tapi ketika bersanding dengan sesuatu yang lebih mulia, ya, maka ibadah yang utama ini jadi gugur. Ya, kayak tarawih, Pak, mirip. Mungkin jalan kes Ramadan. Ya, semoga kita bisa sampai di bulan Ramadan. Allahumma amin. Itu kalau ada imam mungkin bar Fatihah dihafal, suratnya surat sing dawa-dawa. Wah, imamnya macane dawa-dawa. Wis tak enteni nyedaki rukuk wae lah. Ya, akhirnya dia enggak ikut sholat dulu. Ya, di pojokan neng mburi sendenan maos Quran. Maos Quran bagus, mulia. Tapi karena berbarengan dengan seharusnya dia menjadi makmum mengikuti bacaan imam. Karena males imame dawa, akhirnya dia nggak mau ikutan awal. Ya, lungguh sik maca Quran sampai nyedaki rukuk, baru kemudian ikut sholat bareng imam. Jadi ngajine iki malah gak ono manfaate, Pak. Itu godaan setan. Nah ini ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas ya dari sedikit terkait dengan fikih Jumatan. Dan nanti sepulang dari Jumat itu khususnya muslimat, ibu-ibu boleh bertanya kepada suaminya, boleh bertanya kepada kakungnya, karena tidak wajib Jumatan, berarti kan nggak mendengarkan khutbah, ceramahnya khotib. Maka muslimat itu berhak bertanya kepada suaminya, Pak, tadi khotibnya ngisinya temanya apa? Nopo mawon sida didawuh nih. Nah itu tidak apa-apa ibu-ibu, ya kan? Biar bapak-bapak tahu itu jawabannya gimana itu. Mbuh ya, mau pokoknya sebar ittaqullah haqqa tuqatih ya sakura krungu ngerti komat ngono ae. Jebule
tilem, wah repot akhirnya. Nah ini yang harus kita lestarikan Pak. Jumatan jangan cuma sebatas ritual mingguan, tapi kita jadikan Jumatan betul-betul ibadah yang kita kenal sebagai hari raya pekanan. Jadi ada ruhnya, ya, ada gegap gempita, ya, kebutuhan kita selaku seorang hamba untuk menggapai rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian atur kula, kalau ada salahnya kami mohon maaf. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Insyaallah. Ya.